Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan saya Pendeta Rayon Sinaga mau berbagi firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan perdengarkan melalui hamba-Mu pada saat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami penuh dengan hikmat, kepintaran daripada Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 6, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca firman Tuhan ini adalah merupakan suatu hal yang membuat kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk tidak mensia-siakan waktu atau tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita untuk mempercayai Tuhan. Ya, mempercayai Tuhan dengan melakukan segala apa yang Dia perintahkan dalam hidup kita. Paulus telah menjelaskan itu kepada jemaat Korintus pada saat itu. Sebelum teks khotbah ini, kita lihat bagaimana Paulus berbicara mengenai karya pendamaian yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Paulus telah
berbicara mengenai karya pendamaian yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, Paulus mendorong jemaat Korintus untuk memberi diri. Mereka didamaikan oleh Allah, yaitu melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan setelah itu Paulus mau menegaskan kembali agar jemaat Korintus pada saat itu menerima pemberita Injil itu, yaitu Paulus. Ya. Paulus menginginkan agar mereka mendengarkan, agar mereka percaya buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus tanpa ada kecurigaan dari jemaat Korintus pada saat itu. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga halnya pada saat ini. Selaku kita sebagai orang Kristen, mari percaya sepenuhnya akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Percaya dengan sungguh-sungguh, dengan memperlihatkan integritas kita sebagai orang yang percaya, yang harus tampil beda dengan dunia ini. Karena apa? Karena kita adalah saksi Kristus. Karena kita adalah orang yang telah dibenarkan oleh Kristus, yang hidup di dunia ini, yang notabene harus mempengaruhi, bukan dipengaruhi oleh dunia ini. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, Paulus bertanggung jawab. Paulus menginginkan agar orang-orang yang dilayani, ya, membuat respon yang sepadan dengan Injil Yesus Kristus. Karena apa? Karena kasih karunia daripada Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Kasih karunia daripada Tuhan itu yang melayakkan kita memperoleh keselamatan daripada Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ya, Paulus, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya, jangan kamu membuat kasih karunia daripada Allah itu menjadi sia-sia. Artinya di situ kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita itu bisa menjadi sia-sia ketika kita tidak memiliki perubahan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah memberikan anaknya yang tunggal agar kita diselamatkan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berikan hati kita, berikan pikiran kita, berikan kehidupan kita dengan totalitas dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tunjukkan kita adalah orang yang percaya, yang tidak akan terpengaruh dengan situasi-situasi yang tidak baik yang kita hadapi, yang berada di lingkungan sekitar kita. Maka ini yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus pada saat itu, agar kasih karunia Allah itu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan mereka ketika mereka masih tetap hidup di dalam keinginan daging mereka. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Paulus. Paulus sangat khawatir kasih karunia itu tidak dibiarkan mengubah hidup mereka. Ya. Kasih karunia daripada Allah itu sebenarnya itu mengubah kehidupan mereka sehingga mereka bukan lagi hidup menurut hawa nafsu mereka. Dan ini juga yang menjadi perenungan bagi kita. Karena hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup
di dalam anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kita. Maka mari kita tunjukkan perubahan dalam hidup kita. Karena kita dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ya. Artinya hidup kita bukan lagi hidup untuk dosa. Hidup kita bukan lagi hanya untuk memuaskan keinginan kita. Tapi jauh daripada itu, yang terpenting adalah kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun harus kita pertaruhkan. Karena apa? Karena Paulus mengatakan, jangan sia-siakan waktu. Ya. Karena kita dibatasi oleh waktu. Kita hidup di dunia ini dibatasi oleh waktu. Waktu ini, waktu saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Waktu yang tepat untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kekinian menentukan keakanan. Ya. Kekinian menentukan keakanan. Apa yang kita lakukan di dunia ini mewujudkan apa yang kita inginkan di hari esok. Dan hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita mengharapkan di hari esok kita tetap hidup di dalam sukacita. Maka ini mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Paulus mengatakan waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Ya, waktu kita pada saat ini, waktu yang terbatas ini adalah waktu perkenaan itu. Ya, ini adalah waktu grace, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Maka orang percaya bukan hanya memahami time is money, waktu itu adalah uang, tapi time is grace, waktu itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Dan waktu itu adalah milik Tuhan. Maka mari kita isi waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harus mengisi setiap waktu dengan sungguh-sungguh. Setiap waktu adalah momen untuk kita menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kita harus melihat waktu sebagai waktunya Tuhan dan bukan waktu kita. Maka saudara yang terkasih, mari kita harus melihat waktu ini adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang diberikan bagi kita untuk terus memperlihatkan kesetiaan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan menginginkan setiap orang percaya menjadi saksi Tuhan. Karena kita ini adalah surat-surat Kristus. Jangan melalui perilaku kita, jangan melalui tingkah laku kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, maka ini yang mau ditekankan oleh Paulus. Karena Paulus mengatakan, ya, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang orang tidak hanya sebatas mendengarkan apa yang kita sampaikan. Orang tidak hanya melihat atau mendengar kebenaran yang kita sampaikan. Tapi orang lain juga mau melihat kebenaran yang kita lakukan. Ya. Maka sering orang mengatakan, orang yang benar bukan hanya bicaranya yang benar, tapi perilakunya juga harus benar. Dan ini yang dinyatakan Paulus. Dan ini yang diungkapkan oleh Paulus. Bahwa dia tidak hanya berbicara soal kebenaran, tapi dia hidup di dalam kebenaran itu. Dan ini yang dia mau sampaikan kepada kita. Agar kita benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga itu terlihat dalam segala perilaku kita. Maka saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan ini, saatnya kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Dan Paulus mengatakan sekali lagi, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan. Paulus pun tidak menyanyiakan anugerah yang Tuhan berikan bagi dia. Dia menjadi apostel, dia menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dia menjadi rasul, itu adalah anugerah daripada Tuhan, dan dia tidak sia-siakan panggilan itu. Dia tidak mau menyanyiakan anugerah itu. Seperti apa yang dikatakan ya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya. Paulus merasakan sukacita yang luar biasa karena dia terpanggil oleh kasih karunia daripada Tuhan, dipakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan dia lebih bersemangat dengan orang-orang sebelumnya. Ya, inilah yang luar biasa. Maka ketika kita memahami hidup ini adalah anugerah, kita menjadi orang Kristen itu juga adalah anugerah, maka sesungguhnya kita dengan sungguh-sungguh melalui kekristenan kita itu memperlihatkan nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita. Karena kebenaran itu adalah identitas kita. Maka saudara yang terkasih, mari ya, Paulus sudah memberikan teladan bagi kita dalam kesetiaan, dalam kesabaran untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Walau banyak tantangan yang dia hadapi, itu tidak membuat dia surut semangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka dia mau mengatakan, saudara yang terkasih, ya, di ayat 4, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Ya. Paulus bukan hidup dalam kepura-purakan. Paulus tidak hidup dalam kemunafikan. Tapi Paulus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Anugerah daripada Tuhan yang menyertai dia, yang memberikan kekuatan bagi dia untuk terus bersabar dan melihat situasi-situasi menjadi pelajaran yang berharga bagi dia. Ya, Paulus dalam pelayanannya dia menunjukkan integritas dirinya sebagai hamba Tuhan. Ya, mari kita perhatikan bukti integritas hamba Tuhan seperti teladan Paulus. Yang pertama, Paulus tidak pernah melakukan hal yang bisa membuat orang lain tersandung. Ya, sebaliknya, sikap dan tindakannya selalu menunjukkan bahwa ia takut akan Tuhan. Ya, karena pelayanan yang dia lakukan bukan mau menyenangkan hati manusia, bukan mau menyenangkan pendengaran yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dalam kenyataannya banyak orang yang tersandung karena apa? Karena dia dibutakan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dia tidak paham akan kebenaran firman Tuhan itu, maka dia tersandung dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Bukan kesalahan Paulus ketika ada orang yang tersandung, karena mereka tidak memahami kebenaran itu. Dan mereka telah dibutakan dengan kebenaran itu. Maka mereka tidak memahami apa yang Paulus katakan. Baru yang kedua, sikap pada waktu harus menanggung kesulitan dan penderitaan. Ia tidak menggerutu dan tidak menghindari derita. Ia justru berusaha payah disertai disiplin rohani, seperti berjaga-jaga dengan berdoa dan berpuasa. Luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tantangan yang paling berat
untuk menjaga kesetiaan itu adalah penderitaan. Banyak orang meninggalkan segala sesuatu karena banyak penderitaan. Ya. Banyak keluarga Kristen pada saat ini tidak setia karena apa? Karena diperhadapkan dengan penderitaan, diperhadapkan dengan permasalahan. Banyak orang tidak datang ke gereja karena apa? Diperhadapkan dengan permasalahan, diperhadapkan dengan penderitaan. Maka tantangan yang paling berat untuk menunjukkan kesetiaan adalah tantangan. Karena ada juga pemuda mengatakan, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang belayang. Dan bahkan di keluarga pun kadang demikian, ya. Tapi mari saudara yang terkasih, teladan yang diberikan oleh Paulus ini adalah menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tunjukkanlah kesabaran, tunjukkan kesetiaan, walaupun banyak tantangan, rintangan, ancaman yang kita hadapi dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya Allah kita akan tetap menjaga kita. Allah kita akan tetap menyertai kita. Allah kita akan tetap memberikan kekuatan, memberikan jalan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Yang terpenting, jangan meninggalkan Tuhan. Walau apapun tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga kita lihat, Paulus menjaga kemurnian, sabar, murah hati, dan tidak munafik. Ia juga mengandalkan penyertaan Roh Kudus dan senjata rohani. Ya, dia tetap mempersiapkan dirinya. Dia tetap menjaga kualitas kemurnian daripada kebenaran firman Tuhan. Kenapa dia bisa menjaga kemurnian firman Tuhan itu? Karena itu tadi, Paulus tidak hanya mau menyenangkan orang pada saat itu, tapi Paulus hanya mau menyenangkan Tuhan melalui firman Tuhan yang dia sampaikan. Dan yang keempat, ya, semua kualitas rohani ada pada Paulus secara konsisten. Dalam segala keadaan, ia menjunjung kemuliaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu bisa kita lihat. Ya, walaupun saat di penjara, Paulus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Kristus. Bukan saatnya untuk menyesali, ya. Bukan saatnya untuk menyalahkan Tuhan. Dia dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia dengan sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi justru dia masuk penjara. Terpenjara pada saat itu. Tapi saudara yang terkasih, Paulus bukan memakai waktu itu untuk menyalahkan Tuhan. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Banyak orang pada saat ini ketika dia mengalami pergumulan, apalagi dia menganggap aktif dalam pelayanan, aktif memberikan persembahan, aktif di dalam segala kegiatan-kegiatan rohani, ketika dia mengalami pergumulan, seolah-olah dia menganggap itu semua sia-sia. Dan bahkan dia menganggap Tuhan itu tidak baik. Dia kecewa kepada Tuhan. Tapi justru yang diinginkan adalah, mari kita tunjukkan kualitas iman kita. Paulus memakai situasi terpenjara itu untuk memberitakan Kristus. Walaupun dia terpenjara, kalau firman Tuhan tidak akan terpenjara. Luar biasa saudara yang terkasih. Semua itu bisa karena dia bekerja sama dengan Tuhan. Ya, karena ada roh Allah di dalam dia. Tanpa roh Allah, tanpa bekerja sama dengan Allah, tentu Paulus hanyalah manusia yang biasa. Dan pasti dia akan lemah ketika diperhadapkan dengan permasalahan. Situasi yang buruk bagi orang kebanyakan, ya, situasi yang buruk bagi orang kebanyakan
bagi Paulus merupakan kesempatan dan sarana untuk menyatakan kebaikan Allah. Ya. Paulus hanya mau mengatakan ketika napas ini masih ada, berarti masih memiliki kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Bukan karena dalam kenyamanan, tapi dalam situasi yang buruk bagi orang kebanyakan, tapi bagi Paulus adalah kesempatan dan sarana untuk menyatakan kebaikan Allah. Maka saudara yang terkasih, ada kata bijak mengatakan, apa yang kita lakukan dalam saat tersulit kehidupan memperlihatkan bagaimana iman kita yang sebenarnya. Ya, itu terbukti. Iman Paulus sangat luar biasa. Dalam situasi yang terburuk sekalipun, dia tetap menunjukkan kebaikan, menunjukkan kesetiaan untuk selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka ini adalah teladan yang harus kita lakukan. Ini adalah suatu teladan yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Paulus tidak mudah terpengaruh oleh keadaan yang berat atau desakan yang buruk dari orang-orang sekitarnya. Tapi Paulus tidak mengkompromikan standar hidupnya sebagai pelayan Kristus dengan tuntutan dunia ini. Dia sudah menunjukkan bagaimana integritasnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mempengaruhi kehidupannya, bukan dunia yang mempengaruhi dia. Sehingga bagaimanapun dunia yang dia hadapi, keadaan yang dia hadapi, dia tidak terpengaruh. Dia tetap setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi marilah kita hidupi, kita pakai anugerah yang Tuhan berikan bagi kita untuk tetap menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk tetap menyatakan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Karena sama seperti Tuhan menginginkan semua manusia memperoleh keselamatan melalui pendamaian anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga mengingatkan kita bahwa saat ini adalah waktu yang akhir. Waktu kita terbatas, kesehatan kita terbatas, anugerah hidup kita terbatas. Karena itu jangan sia-siakan hidup hanya dengan memanjakan diri dengan hal-hal yang menyenangkan hati kita saja. Mari kita ambil kesempatan untuk terus hidup bagi Tuhan dan menghargai yang sudah kita terima. Jika waktu sudah habis, maka tidak ada kesempatan lagi untuk kita dan menyatakan buah-buah iman kita. Maka saatnya lah kita menunjukkan buah-buah iman kita ketika Tuhan masih berikan waktu bagi kita. Karena ada waktunya, kita tidak bisa lagi menunjukkan buah-buah iman kita. Maka mari saudara yang terkasih, inilah waktunya, inilah saatnya untuk memperlihatkan iman percaya kita ketika kita masih di dunia ini. Karena dunia ini sangat membutuhkan orang-orang seperti Paulus. Ya, dunia ini membutuhkan orang-orang yang mampu menyampaikan kebenaran, walaupun terkadang kebenaran itu sudah banyak yang tidak menginginkan. Karena apa?
Karena dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya. Sudah banyak sekarang manusia bersandiwara. Pelayan Tuhan bersandiwara. Orang Kristen bersandiwara. Ya. Tapi Paulus tidak pernah bersandiwara. Dia menyatakan kebenaran. Dia hidup dalam ketulusan dan keikhlasan. Dan penuh dengan pengorbanan. Karena dia hanya tertuju kepada upah yang akan dia terima. Yaitu kehidupan yang kekal. Karena dia paham hidup di dunia ini hanya sementara. Dan dia tidak mau menghabiskan hidupnya hanya untuk dunia ini. Tapi dia menghabiskan waktunya untuk kebenaran firman Tuhan. Agar dia memiliki waktu yang sangat lama bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan itu yang dirindukan oleh Paulus. Karena dia mau mengatakan kematian itu adalah keuntungan. Karena apa? Karena dia akan hidup bersama dengan orang yang dia beritakan, yaitu Yesus Kristus. Tapi dia bersyukur ketika Tuhan masih berikan waktu dia hidup di dunia ini. Bukan berarti dia memakai waktu itu untuk dirinya sendiri. Tapi dia bersyukur ketika dia hidup di dunia ini. Karena dia masih memiliki waktu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari mintalah kuasa daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu yang mengajari kita. Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Dan seperti yang dikatakan dalam ayat 6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ya, mari saudara yang terkasih, seperti tema kita mengatakan adalah pelayanan yang penuh dengan kasih. Mari pelayanan yang kita berikan itu hanyalah dimotivasikan oleh kasih. Pelayanan yang kita lakukan itulah buah daripada ketika kita mengimani bahwa pelayanan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Pelayan itu kita semua. Pelayan Tuhan itu kita semua. Orang Kristen yang telah terpanggil, orang yang mengaku dia adalah orang Kristen itu sama pelayan. Maka Paulus menyapa jemaat Korintus dengan teman-teman sekerja. Ya, hal itu berarti jemaat Korintus adalah juga sebagai pelayan Tuhan. Ya, jemaat-jemaat Tuhan, itu juga adalah pelayan Tuhan. Ya, layanilah Tuhan dengan segala perilaku kita. Layanilah Tuhan dengan segala sikap kita. Layanilah Tuhan dengan segala tingkah laku kita. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Karena kita adalah surat-surat Kristus. Ya, kita ini adalah surat-surat Kristus. Maka mari jangan pernah kecewakan Kristus dengan perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Anak yang tidak baik bukan hanya mempermalukan dirinya sendiri, tapi mempermalukan orang tuanya, mempermalukan keluarganya. Demikian juga kita adalah anak Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketidakbenaran, itu bukan hanya mempermalukan kita, tapi mempermalukan Bapa kita. Bapa kita, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha mulia. Maka hati-hatilah kita sebagai orang Kristen. Hati-hati dalam segala tindak laku kita. Hati-hati dalam cara kehidupan kita, cara pergaulan kita. Kita tunjukkan kita adalah anak Tuhan. Jangan permalukan Tuhan, tapi permuliakanlah Tuhan melalui segala kehidupan kita. Maka ingat, waktu inilah saatnya kita mempermuliakan Tuhan. Disinilah waktunya kita mempermuliakan Tuhan, sehingga
kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, mari bekerja samalah dengan Tuhan. Karena dikatakan bekerja sama dengan Allah berarti kita berada di dalam Allah. Hanya pribadi yang berada di dalam Allah lah yang dapat membawa orang lain ke dalam Allah. Kedekatan kita dengan Allah adalah ukuran hasil pekerjaan kita. Ya, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka yakin dan percaya, di situ kita memiliki kekuatan dalam keberhasilan kita melakukan pelayanan kita, melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Mari hidup dalam Tuhan sehingga kita mampu, ya, kita mampu mengajak orang lain untuk hidup di dalam Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran sehingga kita mampu membawa orang ke dalam kebenaran itu. Maka mari saudara yang terkasih, kita renungkanlah firman Tuhan. Ya, kita renungkan firman Tuhan. Kita hayati firman Tuhan. Sehingga kita memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Karena para teolog mengatakan pemahaman yang benar akan menghasilkan kesaksian yang benar. Dan kesaksian yang benar akan menghasilkan kehidupan yang benar. Maka mari kita pahami kebenaran, maka kita akan hidup dalam kebenaran itu, dan kita akan menjadi saksi-saksi kebenaran. Sehingga kita kaya di dalam kebenaran itu. Ya, kita kaya akan dalam kebenaran itu. Dan melalui kebenaran itulah kita akan menyampaikan kebenaran itu. Terima kasih. Salam bagi kita. Inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita. Amin.